e-commerce itu biasanya pakai mangkok yang buat lampu belajar gitu, lampu meja. Nah itu kan metal ya bahannya ya. Nah itu nggak safe karena nanti pas dia panas, rumahnya juga itu kan panas banget. Karena itu didesain bukan untuk inframerah tapi untuk lampu biasa. Gitu. Jadi kalau misalnya kalian mau ngasih hadiah gitu buat ibu kalian misalnya, nyarinya yang proper aja yang kayak gini, yang rumahnya tuh dari plastik tebal bukan dari yang metal. Nah ada 2 jenis inframerah, betul? Apa aja tuh? Apa aja tuh? 2 apa 3 jenis ya, lupa saya. Ada berapa jenis? 2 jenis, 3 jenis? Ya, kalau ini lampunya cuma ada 1. Kalau yang ini yang besar, ini lampunya ada 6 tuh. Kelihatan nggak? Kelihatan ya, jadi ada 6 lampu. Nah, ini dua-duanya sama-sama luminous gitu. Nah, kalau di LED kemarin kan kita bisa ngaturnya banyak ya, ngatur timer, ngatur frekuensi, ngatur intensitas gitu ya. Kalau di sini ngatur intensitasnya dengan cara gimana? Timer ini jarak. Jadi intensitasnya diatur dengan jarak yang disarankan di atas 40 cm sampai 50 cm. Tapi kalau misalnya kita ketemu pasien yang badannya tebal, yang gemuk misalnya, yang sentuhannya tebal, berarti mundur sampai 30 cm. Kalau mah dekat banget dong, jadi panas. Nah, maksudnya dimundurin 10 cm dari yang 40. Dimundurin 10 cm benar. Kalau dimundurin sampai 10 cm, oh panas. Ya, gitu. Nah, ini sederhana banget ya. Jadi secara mekanisme nyalain alat ini sederhana banget. Jadi kalau yang kecil kita cuma perlu nyolokin ini ya, kabelnya ke sumber listrik, terus udah gitu kita muter timernya. Jadi pas kita putar timernya ini langsung nyala. Gitu. Langsung nyala. Langsung nyala. Jadi cara matinya gimana? Putar lagi. Diputar lagi. Jangan, nggak boleh. Nanti akan merusak mekaniknya. Ya, jadi nggak boleh. Jadi larangan nanti mekaniknya rusak. Ini kan mekanik ya, ada hasil tik-tik-tiknya ya. Jadi pasti betul ada crack gitu. Mekaniknya rusak nanti. Kayak gitu ya. Iya. Jadi dicabut aja langsung. Sumber listriknya. Mekaniknya akan tetap nyala, nggak masalah. Jadi kalian hanya boleh memutar timernya itu hanya untuk menambah waktunya, bukan untuk mengurangi. Jadi kalau misalnya dirasa cukup atau mungkin ada keadaan emergency, itu kebakar misalnya tiba-tiba pasiennya langsung cabut sumber listriknya. Kalau pakai yang ini, oke, gitu ya. Nah sekarang kita masuk ke yang besar. Kalau yang besar ini agak lumayan, dia ada safety-nya lah gitu. Karena di sini ada beberapa switch. Yang pertama itu power utama. Jadi pas kita nyalain power utama, kita langsung dengar suara kipasnya. Dengar? Ada suara kipasnya. Terus kemudian ini adalah switch untuk lampunya. Terus ini adalah timernya. Nah, kita ulang dari SOP-nya ya, karena ini sering banget salah mahasiswa. Jadi yang pertama pencet powernya, atur waktunya, setelah itu baru nyalain lampunya. Bukan dibalik, bukan power, lampu, baru timer, enggak gitu. Ya, jadi lampu ini adalah terakhir. Kenapa kayak gitu? Karena kalau misalnya timernya belum diputar, ketika kita nyalain ini, lampunya nggak akan nyala. Oke, jadi jangan kebalik. Kalau kebalik langsung kecoret ke SOP-nya satu. Stres. Oke, gitu ya. Nah ini lampunya ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 6 nyala semua. Ini hangat banget di sini. Jadi langsung bisa ngerasain perubahan suhu nih di sekitaran sini. Gitu. Nah, terus kemudian kalau yang di alat ini cara ngatur jaraknya itu ada 2 di belakang sebenarnya. Ya, jadi tapi ini macet. Jadi ada 2 tarik, terus kemudian kita mainkan engselnya. Ya ini kayak ada lubang-lubangnya gitu. Ya kayak jok beda stang scooters gitu ya. Biasanya kita pencet, gitu ya, ini ditarik.
coba ditarik terus untuk nge-adjust jaraknya gitu ya. Nah karena susah dan tadi siang saya cobain, akhirnya saya mengganti bednya. Jadi nanti kalau misalnya terlalu tinggi atau terlalu jauh, bednya yang akan saya naikin turunnya. Oke? Begitu. Ada pertanyaan sampai sini? Pak, buat yang ini selesai matiin ini gimana Pak? Udah, ini kan udah dimatiin. Berarti timernya nggak usah? Timernya biarin aja. Kontak kan mati Timer ya? tuh biarin aja, karena semuanya mekanis. Nah udah lari tuh. Yang itu. Pokoknya mekanis kayak gini nggak boleh diputar balik, cuma boleh satu putaran aja. Ya. Oke, begitu. Pak, berarti mulai panas itu pas lampunya bernyala? Iya. Kalau ini lampunya langsung panas deh. Nggak butuh waktu untuk meningkatin suhunya dulu, nggak. Jadi begitu nyala tuh langsung panas. Luminous tuh seperti itu. Makanya lebih sering dipakai. Dan akhirnya yang non nggak ada sama sekali. Oke? Itu ngatur jaraknya harus berpikir kreatif, memposisikan pasiennya, memposisikan ininya. Kalian nggak mungkin dong di lower back pasiennya tidur tengkurap terus kalian begini dulu. Tidak dong. Harusnya gimana kalau pakai yang ini? Pasiennya duduk, taruh belakang, atur adjustment kayak kursi kayak pakai meja gitu ya. Atau tidur miring. Dengan jarak yang sama. Oke? Jaraknya sama, 30 sampai 40 cm ideal. Oke? Gitu? Ada pertanyaan lagi? Precaution dan kontraindikasinya apa ya? Penggunaan berbahan metal. Oke, itu precaution atau kontraindikasi? Kontraindikasi terus? Luka terbuka ya. Luka terbuka, terus? Keganasan, terus? Terus apa lagi? Ibu hamil dan perempuan sedang dalam masalah head, kontraindikasi atau precaution? Ibu hamilnya kontraindikasi ya. Tapi kalau di area hamil. tapi kalau di area kaki boleh nggak? Boleh. Di tangan boleh nggak? Boleh. Sama juga dengan yang perempuan yang sedang masa menstruasi. Di area cervixnya nggak boleh. Tapi di area yang lain silahkan. Begitu. Oke? Ada pertanyaan lagi? Tapi kan ini superficial hit, Pak. Sedangkan kalian punya hip pads ya, yang buat bantu saat mengurangi nyeri buat menstruasi itu ada kan ya? Ada hip pads segala macam. Itu efeknya sama nggak? Sama. Tapi kenapa pakai IR jadi perhatian khusus? Sebenarnya semua bentuk pemanasan itu jadi perhatian khusus, termasuk yang hip pads atau pakai bantal yang dicolokin terus jadi hangat, atau bahkan sederhana kompres air hangat. Jadi ketika dipanaskan, ditingkatkan suhunya, nanti akan ada dua proses di sana. Proses sedatif sama peningkatan sirkulasi. Sedatifnya kalian bisa bikin relax, mengurangi nyeri, dysmenorrhea itu jadi kurang segala macam. Tapi di sisi lain itu ningkatin sirkulasi. Buat orang-orang yang ada riwayat anemia itu bisa jadi masalah, karena jadi terus banget. Tapi buat orang-orang yang nggak ada masalah tentang itu, nggak ada riwayat tentang anemia, itu bisa jadi baik-baik. Jadi makanya masuk dalam kategori precaution, bukan kontraindikasi. Pasien lagi mens gitu ya, lagi menstruasi, pas banget dari pinggang, kan mau nggak mau IR-nya di area situ kan, gitu kan, di area cervixnya, pas di belakang cervixnya. Kalau misalnya kan dia nggak pernah ada riwayat pendarahan, nggak pernah ada riwayat anemia, ya aman, silahkan pakai. Tapi kalau misalnya itu kecentang semua, ada riwayatnya, berarti jangan pakai IR apapun. MWD nggak boleh, IR nggak boleh, walaupun IR ini superficial. Nah, karena IR ini superficial, jadi nggak bisa perlakuannya seperti MWD. Kalau MWD kan kita masih boleh pakai baju, bahkan ditambahin handuk lagi, ditempelin baru elektrodanya, tapi hangat langsung ke kulitnya. Tapi kalau misalnya kita buka layer dari layernya, ini nggak ada perubahan suhu sama sekali kan, tetap biasa aja. Tapi pas di kulitnya kita pegang hangat, kan gitu kan MWD.
karena dia pakainya elektromagnet, penetrasinya deep, beda sama ini. Kalau ini radiasi dia, jadi semua yang dilewatin sama sinarnya itu kena panasnya, sehingga kalau misalnya banyak resisten, banyak tahanan, itu nanti akan mengurangi panasnya juga. Sehingga ketika kalian pakai IF itu wajib hukumnya langsung skin, langsung ke area yang diterapi. Handuk buat apa? Buat nutup area yang tidak diterapi. Gitu. Oke? Jadi fungsi handuk bukan lagi sebagai perantara atau medianya. Kalau di MWD kan pakai media, medianya handuk. Tapi kalau di inframerah ini fungsinya sebagai penutup. Jadi etikalnya di sana. Etiknya di sana. Gitu. Ya. Jadi kita siapkan dulu pasiennya. Lihat. Kita tutup area yang dari terapinya. Nah, jadi kita fokus pada betul-betul area yang diterapi aja. Kenapa ini menjadi penting gitu ya? Karena saya pernah mengalami sendiri. Ada pasien yang emang udah sering banget ke fisio gitu ya, bukan untuk terapi tapi untuk rekreasi gitu. Tiba-tiba masuk ke bilik, saya tinggal sebentar ngambil alat, waktu dia udah tengkurap, nggak pakai apa-apa, gitu. Nah itu yang jadi masalah ya, masalah etik kan kalau kayak gitu ya. Kitanya juga harus betul-betul ngejaga, pada akhirnya ya saya tutupin gitu, dan itu emang harus seperti itu standar. Gitu. Nah, setelah kita menyiapkan pasien dalam kondisi ini, kita lakukan pemeriksaan sensibilitas, tajam tumpul, halus kasar, standar pemeriksaan untuk sensibilitas. Oke, ini nggak perlu saya lakuin ya. Jadi cek, kalau misalnya di lower back dari atas ya, dari cervical sampai ke lower back, Maaf Pak, bisa mengambil laptop? enggak. Itu bandingkan sisi kiri dan sisi kanan. Tengah-tengahnya itu adalah vertebra. Oke. Tengah-tengah itu vertebra, jadi pembandingnya itu sisi kiri dan kanan. Kalau di ekstremitas, atas maupun bawah dibandingkannya ya regionya, gitu kan ya, kiri dan kanan. Nah, setelah selesai, baru kita setup alatnya. Nah, untuk yang ini, langsung kita masukin alatnya. Oke. Ada yang mau iklan nggak? Ada. Ini dia siap sedia. Oke, thank you. Udah itu. Nah, ini kan jaraknya 40 cm ya. Nah, jarak antara ini kan kita bisa bilang ini yang adalah jarak lampunya ya, di siang ini ya. Sedangkan ini ada apa namanya, ada kawat sendiri untuk protektifnya. Jarak antar kawat ke lampu itu 3 cm untuk alat ini. Tapi biasanya sampai ke 5 cm juga ada. Jadi kalian apa namanya, diukur aja dulu. Gitu. Terus kemudian dari sini kita langsung ambil dari kawatnya. Terus dari sini ikat kayak gini, terus kemudian taruh. Nah, di sini dapatnya 33 cm. Perlu diapain? Tambah 3. Naikin kan? Dinaikin ke Iya, ditutup. turun hendaknya sampai 40 gitu ya. Tapi dia tebel Oh iya. Lupa. ya. Ini tebel banget. Sama itu. Jadi 33 cm itu ideal gitu ya, ideal harusnya. Tapi kalau misalnya perlu diturunin, kita turunin aja dulu ya. Kita turunkan, terus kemudian kita coba hitung lagi. Sekarang di 39 cm. Udah cukup gitu ya. Nah, jadi udah di setup, udah dicolokin, udah dipasang semuanya, tombol power dulu. Terus kemudian baru Timer. timer. Jadi kalau misalnya timer kosong kayak gini, ada timer. Oke, timer dulu. Baru kita pasin mana yang perlu dimulai. Nah, pada saat nyalain lampu, nanti kalian akan melihat ada bagian yang merah banget, ya. Terus kemudian semakin memudar ke area luar. Jadi bagian yang paling merah banget itu adalah yang harus tepat jatuh di titik terapinya. Oke, ini langsung alat ya, rasanya banget. Cukup ya, alat aja, jangan. Nah, kayak gitu. Selesai. Ini
training terapi. Jadi evaluasi berkala perlu banget kita lihat, diinspeksi, dipalpasi untuk mastiin ada perubahan suhu tapi nggak sampai ke suhu ekstrim. Terus kemudian kita juga bisa melihat kalau luka bakar tahapan awalnya kan itu blister kan ya, gitu. Kita juga bisa melihat gitu ya. Sambil terus kita tanya. Terlebih pakai VR itu kan panjang waktunya, sekitar 20 menitan, kan gitu. Bisa jadi di menit ke-10 misalnya udah kepanasan banget nih pasiennya. Gimana cara mitigasinya? Ya langsung mati aja, keluarin gitu. Nah ketika sudah selesai, jangan lupa, tolong banget, digeser dulu alatnya, dijauhin dulu dari tadi tuh kelupaan mulu kalian tuh, teman-teman kalian. Nah itu baru ketemu pasiennya. Oke, terus kita rapikan, buka handuknya. Setelah itu baru minta pasien untuk keluar dari sini. Sudah selesai mas, thank you. Oke, gitu ya.